Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Bab 3387. Semuanya baik-baik saja. Bab 9241 sampai dengan bab 9245. Heng segera memperingatkannya. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kita tidak berdaya di hadapan Steve saat ini. Kita akhirnya berhasil menenangkan masalah ini untuk sementara waktu. Jika kamu bertindak gegabah saat ini, kita mungkin harus membayar harga yang lebih besar. Angelo bertanya, Heng, apa maksudmu? Heng berpikir sejenak dan berkata, menurutku kita tidak perlu cemas dulu. Kita tunggu saja hasil tesku keluar untuk melihat apakah aku keracunan. Kalau memang keracunan, kita harus lihat apakah kondisi medis di Amerika Serikat bisa mendetoksifikasinya. Kalau bisa didetoksifikasi, semua orang akan senang dan kita tidak akan dimanipulasi oleh mereka. Kalau tidak berhasil, kita bisa saling mengungkap. Mereka mengungkap bahwa kita tidak melakukan apa-apa di pulau itu, dan kita mengungkap bahwa dia berselingkuh dengan Tawana dan memeras kita. Angelo berkata, baiklah, saya mengerti, tunggu sebentar. Jika Anda punya kabar baik, mohon beritahu kami sesegera mungkin. Heng berkata, perawat memberitahu saya bahwa hasil tes saya akan keluar secara bertahap, dimulai dengan tes darah dalam waktu lebih dari 20 menit, dan akan selesai pada pagi hari. Saya tidak akan tidur malam ini, hanya menunggu hasilnya, dan saya akan bersinkronisasi dengan semua orang dalam kelompok. Semua orang langsung setuju. Kalau begitu kami juga tidak akan tidur. Kami semua akan menunggu bersamamu. Heng tampak sangat ceria, dan berkata sambil tersenyum, hahaha, seperti yang diharapkan dari kawan-kawan yang pernah mengunjungi pelacur bersama. Saya sangat tersentuh oleh persahabatan kalian. Saya harap kita semua bisa melewati krisis ini dengan aman, dan bertemu lagi di pulau itu pada waktunya. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, oh, saya hanya tidak tahu pulau mana yang harus kita kunjungi untuk bertemu saat hari itu tiba. Heng langsung berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membangun pulau sendiri. Pulau-pulau yang mereka bangun sebelumnya tidak cukup bagus. Tidak ada satupun pulau di sini yang memiliki bandara pribadi. Jika kita bisa melewati ini dengan aman dan menghemat lebih dari 10 miliar dolar AS, kita hanya perlu mengumpulkan 100 juta dolar AS. Yang cukup untuk membeli pulau yang sangat mewah. Lalu mereklamasi tanah di pulau itu untuk membangun landasan pacu. Dengan begitu, semua orang bisa terbang langsung ke pulau ini. Hebat, hebat, kata Angelo bersemangat. Kalian harus terus naik pesawat, mobil, dan kapal pesiar. Menurutku tidak mudah untuk pergi ke sana. Jika kita bisa membangun landasan pacu langsung di pulau itu,
itu akan sempurna. Saat berbicara, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata dengan penuh semangat, "Semuanya, tiba-tiba aku punya ide yang sangat bagus. Itu tergantung pada apakah kalian tertarik." Semua orang dengan cepat bertanya, "Ide bagus apa yang Anda miliki?" Angelo berkata, "Semua orang pasti sudah menonton serial TV Korea Squid Game, kan? Kalau kita bisa melewati ini dengan aman, kita bisa membangun pulau besar dan membuat versi live action 1:1 dari Squid Game." Beberapa orang langsung menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Ini adalah ide yang sangat jenius, saya sepenuhnya mendukungnya." Hank berkata dengan ragu, "Ini, saudara-saudara, sejujurnya, meskipun aku orang mesum, aku tidak suka plot seperti itu. Ratusan orang mati setiap saat, tidak apa-apa jika ditayangkan di TV. Tetapi jika benar-benar terjadi di dunia nyata, dengan begitu banyak mayat dan orang hilang, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya." Angelo langsung berkata sambil tersenyum, "Mari kita ubah saja. Kita tidak suka pembunuhan berdarah seperti itu, jadi kita tidak ingin memainkan permainan seperti mereka. Kita bisa memainkan permainan yang kita suka. Coba pikirkan, kita mencari ratusan wanita muda yang kekurangan uang dari seluruh dunia, dan membiarkan ratusan dari mereka berlomba-lomba memainkan permainan untuk menyenangkan kita. Itu pasti akan terasa sangat mengasyikkan." Ya ampun, Hank sangat gembira. Saat kau mengatakan itu, hanya memikirkannya saja membuatku gembira. Setelah mengatakan itu, dia meraba-raba selangkangannya, lalu mendesah frustrasi. "Kita membicarakan topik yang sangat menarik, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Aku benar-benar benci Tuan Ye dan Steve Rothschild." Angelo menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa yang tidak membenci mereka? Tapi seperti yang kamu katakan, jangan terburu-buru dan menunggu hasil tesmu. Jika itu benar-benar bisa memberkati kita untuk bisa lolos dengan selamat, kita akan segera mewujudkan apa yang baru saja kita diskusikan." "Baiklah," kata Hank sambil tersenyum. "Semua orang tunggu kabar baikku di grup. Tuhan akan memberkati kita." Seseorang dalam kelompok itu dengan cepat berkata, "Hank, lebih baik tidak berdoa memohon berkat Tuhan untuk hal semacam ini. Itu tidak pantas." "Apa yang kau takutkan?" Angelo tertawa. "Bukankah para pendeta itu selalu berkata Tuhan memberkatimu? Hanya sebagian kecil dari mereka yang telah dijebloskan ke penjara. Apa buktinya? Saudara-saudara yang mengerti akan mengerti." Hahaha. Haha. Kelompok itu dipenuhi tawa untuk beberapa saat. 20 menit kemudian, dokter pribadi datang sambil membawa daftar dan berkata kepada Hank, "Pak, hasil tes darah rutin Anda sudah keluar, dan semua hasil tesnya normal. Bahkan kadar gula darah dan kadar lipid darah terkontrol lebih baik daripada terakhir kali. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa kondisi fisik Anda lebih sehat daripada pemeriksaan fisik terakhir." Hank tersenyum dan berkata,
Saya kehilangan selera makan beberapa hari terakhir ini. Saya hampir dalam kondisi setengah puasa setiap hari. Tidak dapat dihindari bahwa kadar gula darah dan lemak darah saya akan turun. Dokter pribadi itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda terganggu oleh rumor akhir-akhir ini. Tetapi jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini setelah hari ini." Heng mengangguk. Saya harap semuanya baik-baik saja. 1 jam kemudian, indikator darah terkait jantung juga keluar, dan dokter melaporkan lagi bahwa semuanya normal dan sangat sehat. Heng bahkan lebih gembira lagi, dan dia pun menyampaikan kabar baik itu kepada kelompoknya. Kelompok saudara yang sedang dalam kesulitan ini benar-benar menepati janji mereka. Tidak seorang pun yang tidur atau beristirahat. Mereka semua tetap bersama Heng dalam kelompok, menunggu hasil pemeriksaannya. Pada paruh kedua malam itu, hasil tes toksin keluar. Dokter pribadi itu sangat senang dan melaporkan, "Tuan, hasil toksin menunjukkan bahwa tidak ada racun dalam tubuh Anda dan Anda sangat sehat." Heng tidak senang, tetapi bertanya dengan kecewa, "Benarkah kamu tidak diracuni sama sekali?" Saat ini, Heng berharap dapat mengetahui apakah dirinya telah diracuni oleh sejenis racun, karena mencari tahu penyebab penyakit adalah kunci untuk menyelesaikannya. Kalau kita tidak bisa mengetahuinya, sungguh akan merepotkan. Karena penyakit ini tidak dapat dideteksi, tentu saja tidak ada cara untuk memulai pengobatan. Dokter tersebut tidak mengerti mengapa Heng kecewa setelah mendengar hasil ini. Ia dengan sabar menjelaskan, racun yang diketahui manusia dan umum ditemui manusia pada dasarnya memiliki mekanisme deteksi respons cepat. Jika ini tidak terdeteksi, bukan berarti Anda benar-benar tidak keracunan. Hanya dapat dikatakan bahwa jika Anda keracunan, itu adalah racun yang belum ditemukan oleh teknologi medis saat ini. Bukankah ini memalukan? Heng mengerutkan kening. Jika aku benar-benar memiliki racun yang belum ditemukan oleh ilmu kedokteran, maka tentu saja tidak ada cara untuk mendetoksifikasinya, kan? Dokter itu mengangguk. Pada prinsipnya, itu benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tubuh Anda telah diracuni oleh sesuatu yang tidak diketahui manusia. Namun, sistem kekebalan dan metabolisme Anda sendiri dapat mengeluarkan racun dari tubuh Anda. Ini berarti bahwa Anda telah diracuni tanpa menyadarinya, dan Anda telah didetoksifikasi tanpa menyadarinya. Heng menghela napas dan berkata, "Itu jelas bukan masalahku. Jika aku benar-benar keracunan, racunnya pasti belum hilang. Aku akan tahu kapan racunnya hilang." Heng belum mau memberitahu dokter bahwa ia tiba-tiba menjadi impoten. Ia ingin menunggu hasil tes keluar untuk melihat apakah penyebabnya dapat ditemukan langsung dari hasil tes tersebut. Jika dapat ditemukan, pengobatan langsung mungkin dapat menyelesaikan masalah. Jika tidak dapat ditemukan, biarkan dokter mencari solusinya. Bersambung.